Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dani Sutisna, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, refleksi mulai dari diri. Tentang refleksi mulai dari diri, kita berawal dari pendahuluan tentang coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan profesional seorang guru. Dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik, saya telah mengalami berbagai bentuk supervisi akademik. Melalui supervisi, guru dapat menerima umpan balik yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan memotivasi pembelajaran di kelas. Beberapa pertanyaan reflektif dalam kegiatan belajar mandiri di modul 2.3, diantaranya pertanyaan pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Observasi atau supervisi dari kepala sekolah penting bagi guru untuk membantu merefleksi perbaikan model mengajarnya. Tentu dengan adanya supervisi, saya mempersiapkan segala hal agar pelaksanaan pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, bermakna, serta berdampak positif bagi murid. Walaupun sudah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran, saya masih terkadang suka kurang percaya diri dan gugup ketika pelaksanaan supervisi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan reflektif kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan seperti tersebut. Saya pernah diobservasi oleh kepala sekolah. Saya diberikan apresiasi karena saya berhasil menciptakan suasana belajar yang sesuai kebutuhan murid. Beliau juga mengatakan bahwa saya sudah integrasikan pengetahuan kontekstual dalam pembelajaran. Ada juga masukan atau umpan balik yang konstruktif. Kita berdiskusi tentang apa yang sudah berjalan dengan baik dan langkah-langkah pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Tentu hal tersebut membantu saya untuk lebih memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Pertanyaan reflektif yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Proses supervisi yang ideal menurut saya adalah kegiatan supervisi akademik yang terencana dan terjadwal, berfokus pada umpan balik konstruktif serta pengembangan profesional. Ini sudah termasuk supervisi yang terencana, diskusi reflektif pasca observasi kelas. Selain itu, supervisor juga harus membantu memfasilitasi keterbatasan sarana prasarana pembelajaran yang diperlukan oleh guru agar penyampaian materi lebih menarik dan efektif. Pertanyaan reflektif yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas? Dari skala 1 sampai 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang akan melakukan tugas supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal tersebut, maka saya akan memposisikan diri di angka 7. Saya merasa belum memiliki pengalaman dalam memberikan supervisi kepada rekan sejawat, hanya punya pengalaman ketika diobservasi saja, serta pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus masih belajar banyak. Pertanyaan reflektif yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Untuk mencapai situasi ideal, saya membutuhkan penguatan kompetensi seperti penguatan kompetensi pedagogik, profesional, teknik mengoperasi, pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, kemampuan komunikasi yang efektif, serta kemampuan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif agar supaya kegiatan supervisi ini menjadi upaya dalam merefleksi peningkatan pelayanan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Tentu hal tersebut bisa juga berdampak pada murid-murid kita. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tulislah harapan Anda terkait modul ini. Harapan terkait pembelajaran pada modul 2.2 tentang coaching untuk supervisi akademik diantaranya adalah apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 2.3, harapannya saya ingin memahami semua materi dengan baik dan menerapkan pemahaman tersebut dalam setiap pembelajaran yang akan dilakukan. Saya juga berharap dapat menjadi pendidik yang lebih baik, reflektif, dan terbuka terhadap berbagai umpan balik demi perbaikan kualitas pembelajaran yang saya lakukan.
Selain itu, saya juga ingin berlatih tentang teknik coaching dalam praktik baik di sekolah, saling membantu kekurangan dan berbagi kebaikan dan pengetahuan bersama untuk kualitas pelayanan pendidikan di sekolah kami. Berikutnya, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Tentu kegiatan yang saya harapkan, yang pertama saya ingin memiliki pengalaman tentang coaching atau simulasi supervisi, kemudian menganalisis berbagai studi kasus tentang coaching atau supervisi akademik, serta pemahaman kuat yang ada di forum diskusi kolaborasi, dan mengamati tentang observasi dan umpan balik pasca pelaksanaan supervisi atau observasi kelas. Materi yang diharapkan ketika saya mempelajari modul 2.3 ini diantaranya yaitu saya ingin mendapatkan materi tentang keterampilan coaching. Yang kedua, ingin mendapatkan materi tentang keterampilan mengajar, keterampilan tentang pemahaman kurikulum, serta kemampuan dalam melakukan penilaian dan evaluasi. Berikutnya, manfaat yang diharapkan dari modul 2.3 ini diantaranya saya ingin harapkan meningkatkan keterampilan coaching untuk rekan sejawat. Yang kedua, bisa meningkatkan keterampilan mengajar untuk kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan dan pemahaman tentang kurikulum, serta mampu meningkatkan kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa yang efektif. Kesimpulan dari beberapa pertanyaan reflektif dari tugas mandiri ini bisa diartikan bahwa coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi, serta perkembangan potensi murid dapat dimaksimalkan dengan baik. Demikian pemaparan tugas refleksi mandiri modul 2.3 tentang tugas mulai dari diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.